silakan Anda melukis, cuma nanti sebagian tubuhnya, misalnya tadi menggambar macan ya, tertutupi oleh bagian tubuhnya ya, itu tertutupi oleh apa namanya, tumbuhan atau pohon, itu enggak apa-apa. Yang penting nggak sempurna lah. Kalau sempurna memang mutlak enggak boleh. Karena apa namanya, agar kita betul-betul di dalam melakukan muamalah, di dalam menyalurkan hobi kita. Bagi pelukis kan hobinya melukis. Itu tetap dalam ranah-ranah yang diperbolehkan oleh agama. Maka penting sekali saya sampaikan agar semuanya itu selamatlah. Kita tidak melanggar syariat, tidak melanggar apa namanya, hadis, tetapi hobi kita masih tersalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Para pemirsa dan para penonton channel kami yang setia, kami hadir lagi di sini untuk menyampaikan sedikit ulasan tentang bagaimana hukumnya membuat undangan, baik itu undangan pengantin perkawinan atau undangan khitanan atau undangan yang lain, yang dimana foto orangnya, misalnya foto undangan pernikahan, foto untuk calon mempelai putra dan calon mempelai putri, itu dicantumkan di dalam undangan tersebut. Atau mungkin untuk undangan khitanan, mencantumkan foto anak yang akan dihitan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mencantumkan foto daripada calon mempelai atau anak yang akan dihitan? Kalau dalam hal ini yang dikupas bukan masalah mencantumkan fotonya. Kalau dalam ranah fikih itu yang dikupas itu hukum membuat fotonya tadi. Sekarang apakah jepretan fotografi atau jepretan kamera atau HP itu ada kesamaan hukumnya dengan orang yang menggambar makhluk hidup, menggambar orang atau menggambar hewan, di mana Rasul pernah melarangnya? Ada sebagian orang yang tidak mau memasang atau memajang foto atau gambar secara sempurna atau yang tidak sempurna karena takut dengan hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu dalam hadis dikatakan ketika nanti orang menggambar atau melukis atau membuat patung makhluknya Allah, besok di akhirat orang tersebut akan dituntut untuk menghidupkan, nah, kan? Objek yang digambar, objek yang dibuat atau objek yang dipahat, misalnya patung. Jadi memang kalau kita membuat patung itu memang mutlak, itu ada yang mengatakan mutlak haram. Jadi untuk masalah undangan, mencantumkan foto kedua mempelai
dalam surat undangan itu bisa boleh, bisa tidak. Bisa boleh, bisa haram. Sekarang yang boleh misalnya. Ini kan foto itu yang membuat, yang menggambar itu tidak manusia, tetapi itu jepretan fotografi. Jadi tidak secara langsung dari anggota tubuh manusia. Tidak secara langsung digambar oleh manusia. Tidak garap langsung dengan tangan orang. Tapi itu melalui proses penjepretan kamera yang menggunakan teknologi canggih. Sehingga itu tidak ada, seakan-akan tidak ada peran langsung dengan alat tangan yang dimiliki oleh manusia yang biasanya untuk menggambar atau untuk melukis. Melihat seperti ini boleh. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmut taswiri minal fuqaha'i anna taswir as-samsi. Bahwa menggambar taswir as-samsi ini adalah foto. Al-fotografi. Menggambar dengan cara menjepretkan fotografi atau kamera layat khulu fi dairati tahrim. Itu tidak masuk dalam hukum keharaman sebagaimana sabda Rasul. Alladzi yashmiluhu at-taswir bil yadillah muharram. Tetapi dalam hadis itu keharamannya itu ketika dilakukan langsung dengan tangan. Jadi ada orang menggambar, misalnya menggambar hewan, misalnya hewan kambing sempurna, wajahnya, kupingnya, keempat kakinya, tubuhnya sampai semuanya tergambar semua. Itu digambar secara utuh dan dilakukan langsung dengan tangan, itu yang tidak boleh. Jadi kalau menurut kitab Ayatil Ahkam, kalau menggambarnya menggunakan kamera, menggunakan alat-alat lain yang tidak langsung dengan tangan cara penggambarannya, cara pelukisannya, itu boleh. Boleh. Jadi melihat daripada kasus bagaimana hukum mencantumkan foto di dalam surat undangan, ya boleh, tidak apa-apa. Kecuali mungkin di dalam surat undangan tadi ada foto-foto itu vulgar, misalnya membuka aurat, ya, apalagi sampai aurat-aurat yang sangat rahasia terbuka misalnya, itu jelas tidak boleh. Karena apa? Karena itu memancing nafsu, karena itu menjadikan fitnah. Jadi ini tidak boleh. Harus dijelaskan atau harus dipilah-pilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kalau secara umum kita sering menemukan undangan-undangan yang di dalam undangan tadi ada foto kedua mempelai calon yang akan diakadkan misalnya, ya tidak masalah selama dalam foto tersebut itu tidak membuka-buka aurat. Dan mungkin tambahan sedikit ini bagi para pelukis misalnya ya, karena saya sendiri juga suka melukis. Jadi untuk para pelukis agar itu tidak terkena hukum haram tadi ya, misalnya melukis hewan harimau misalnya ya, itu kan kalau di dalam keterangan para ulama yang tidak boleh itu melukis secara sempurna. Jadi kita misalnya melukis hewan harimau misalnya, kepalanya ada, kaki depan ada, kaki belakang ada, tubuhnya ada, kuping, mata dan sebagainya, juga ekornya ada, itu namanya sempurna. Itu kalau memang seperti itu tidak boleh. Nah, terus bagaimana solusinya? Wong saya sendiri juga suka melihat lukisan seperti itu tadi, walaupun
tidak begitu bisa ya. Solusinya agar tetap boleh kita melukis tadi, karena itu yang namanya pelukis itu kan sudah menjadi apa ya, menjadi kesukaan, menjadi hobi gitu. Solusinya silakan Anda melukis hewan atau orang. Karena dalam Al-Qur'an tadi kan dalam hadis tadi kan yang tidak boleh itu melukis makhluknya Allah. Karena kalau nanti dia melukis makhluknya Allah yang bernyawa maksud saya. Yang bernyawa besok katanya besok suruh menghidupkan lagi. Dan manusia tentu nggak bisa. Lah, pandangan ulama melihat ini itu kalau melukisnya secara utuh. Dan ketika secara utuh dia bisa hidup. Beda halnya kalau tidak utuh, misalnya melukis hewan, sebagian badannya nggak kelihatan atau terpotong, kan nggak mungkin dia bertahan hidup, ya kan? Jadi ini sebagai solusi. Jadi silakan Anda melukis, cuma nanti sebagian tubuhnya, misalnya tadi menggambar macan ya, tertutupi oleh bagian tubuhnya ya, itu tertutupi oleh apa namanya tumbuhan atau pohon, itu tidak apa-apa. Yang penting nggak sempurna lah. Kalau sempurna memang mutlak nggak boleh. Karena apa namanya, agar kita betul-betul di dalam melakukan muamalah, di dalam menyalurkan hobi kita, bagi pelukis kan hobinya melukis, itu tetap dalam ranah-ranah yang diperbolehkan oleh agama. Maka penting sekali saya sampaikan agar semuanya itu selamatlah. Kita tidak melanggar syariat, tidak melanggar apa namanya hadis, tetapi hobi kita masih tersalurkan, kesenangan kita masih bisa kita tuangkan dalam bentuk-bentuk karya kita. Jadi tidak apa-apa. Yaitu tadi silakan melukis, cuma jangan sempurna anggota tubuh kesemuanya. Tetapi soal foto, soal hasil jepretan foto itu tidak apa-apa. Itu koran misalnya di mana-mana kan ada gambar-gambar orang, ada gambar-gambar. Itu tidak apa-apa karena itu yang melakukan penulisan itu tidak langsung menggunakan tangan manusia, tapi itu sudah menggunakan alat yang canggih, sudah menggunakan teknologi cetak, sudah menggunakan teknologi kamera. Jadi tidak langsung dari tangan, sehingga tidak ada hukum haram dalam masalah itu. Lalu kemudian bagaimana hukum untuk mendatangi undangan yang dalam undangannya tadi ada fotonya? Ya wajib orang mendatangi undangan itu kan harus didatangi. Jadi undangan itu wajib didatangi, wajib dihadiri kalau undangan itu adalah undangan pernikahan. Sedangkan selain pernikahan itu tidak wajib, hanya sifatnya sunnah. Menurut sebagian ulama seperti itu. Itu saja para pemirsa dan para penonton sekalian yang saya hormati. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kita, bisa menambah pengalaman kita, sehingga akhirnya kita betul-betul menjadi manusia yang kamil, menjadi manusia yang sempurna, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muttaqin. Demikian tadi dari kami kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.